rakyat-rakyat dari Konoha berkomentar seperti ini. Negara Malaysia ini kecil dibandingkan negara Indonesia tuh. Logik aja ya. Kenapa negara Malaysia nih yang kecil nih lapangan pekerjaan dia banyak? SDM kita rendah, ya Mas Ian. Maaf ya, SDM kita tidak mencukupi. Yang kedua, faktor geografis. Lagi dan lagi seorang TKW dan TKI Malaysia menyekolahkan rakyat Konoha. Lagi-lagi TKW Malaysia menyekolahkan netizen Konoha ataupun rakyat Konoha, geng. Sebelum lanjut videonya, Ikinya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng. Seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video. Ada seorang TKW Malaysia yang bekerja di Malaysia, orang Indonesia ya geng ya, yang menyadarkan para netizen Konoha. Netizen Konoha ini ya geng, tidak tahu maksud dan tujuan konten kreator dari mbaknya ini ataupun tiktoker mbaknya ini tentang perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Taunya cuma mengecam dan mengecam. Saking sayangnya mbaknya ini membuatlah perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi saking bobroknya ataupun saking lemahnya pemikiran netizen kita ya geng ya, tidak paham apa yang dimaksud oleh mbak si jantung pisang ini geng TikToknya. Dan banyak juga tiktoker lain yang menyokong ataupun yang mensupport ataupun yang satu pikiran ataupun satu frekuensi kayak gitu ya geng dengan mbak si jantung pisang ini. Maupun tiktoker laki maupun tiktoker perempuan itu mensupport beliau kayak gitu ya geng ya. Karena konten beliau ini bukan karena perbandingan ataupun membenci negara Indonesia, bukan tak geng, tapi saking sayangnya ke negara Indonesia, makanya lah membuat studi banding antara negara tersebut kayak gitu ya geng ya. Dan mbaknya ini menceritakan kenapa Malaysia kecil kayak gitu kok bisa jauh lebih maju daripada Indonesia. Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Pernah tak kalian berpikir ya, banyak di dalam komentar-komentar video TikTok aku ya, rakyat-rakyat dari Konoha berkomentar seperti ini. Di Indonesia itu rakyatnya ada 300 juta jiwa, tak sebanding dengan rakyat Malaysia 30 juta jiwa ke berapa aku pun tak paham. Lagi membandingkan negara Malaysia ini kecil dibandingkan negara Indonesia tuh. Jadi lapangan pekerjaan tuh bla bla bla. Macam nih kita pikir secara logik aja ya. Kenapa negara Malaysia nih yang kecil nih lapangan pekerjaan dia banyak? Betul juga. Ya. Dari berbagai negara seluruh dunia datang ke negara Malaysia yang kecil nih untuk bekerja. Betul banget. Betul. Sepatutnya negara kita yang besar tuh lebih banyak lapangan pekerjaan. Betul. Ada fikir tak ke situ? Kenapa ya? Kita, negara kita yang besar tuh ya, berapa kali lipat ganda besar dengan Malaysia nih. Kenapa rakyat kita ya pergi keluar negara, bukan ke Malaysia saja, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Arab Saudi ya? Kenapa? Tak
tak fikir ke situ. Aku paling kadang salut, aku heran, aku tak habis pikir aku ya dengan negara Malaysia nih yang kecil nih, yang kalian cakap kecil nih. Tapi lapangan pekerjaan di dalam negara kecil nih banyak. Betul banget, banyak. Coba fikir ke situ. Malaysia nih yang kecil nih, lapangan pekerjaan dia banyak. Assalamualaikum. Video ini saya buat untuk informasi dan edukasi ya. Seperti ada salah satu TikToker atau konten kreator, dia selalu memulakan perkataannya, video ini hanya untuk informasi dan edukasi. Saya pun ikut-ikut juga lah. Jadi terima kasih untuk Kak Jantung Pisang. Saya tidak tahu siapa nama aslinya. Saya harap jangan tahulah nama aslinya gitu ya. Saya sudah minta izin dengan Kak Jantung Pisang untuk skip video kakak ini, dan kakak telah mengizinkan ya gitu. Jadi untuk kawan-kawan, saya mesti video ini bukan seperti orang lain. Saya bukan untuk mencari popularity. Cuman TikTok ini hanyalah sebagian adalah tuangan atau isi kepala saya gitu. Apa yang ada di dalam isi kepala saya, yang saya berpikir secara logika, akan saya tuangkan dalam TikTok ini. Itu pun menurut sesuai dengan apa pertanyaan Anda. Jadi saya skip dulu video kakak ini. Kenapa di Malaysia begitu banyak lapangan pekerjaan, sehingga bukan saja menghadirkan tenaga kerja daripada Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia pun warga negara di masing-masing setiap negara itu datang untuk ke Malaysia, baik itu berbisnis maupun menjadi tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau kita buat perbandingan, kenapa pula dengan negara kita ini tidak sama, atau kesempatannya tidak sama, atau kapasitas lapangan pekerjaannya tidak sama dengan Malaysia. Gini, kalau kakak bertanya kenapa, saya akan jawab secara logik ya, secara logik, karena kakak pun menuntut secara logik, saya akan menjawab secara logik. Yang pertama itu bahwasannya bapak pendiri bangsa kita, ayo siapa yang kenal bapak pendiri bangsa kita? Dia juga banyak menciptakan atau mengeluarkan kamus-kamus atau buku pandangan ideologi. Negara kita ini akan susah maju. Karena apa? Karena kita ini masih mengutamakan atau masih membawa tradisi mitos di zaman tahun 2024 ini. Sehingga kita masih terpuruk atau masih tersangkut dengan mitos-mitos yang diciptakan oleh leluhur kita terdahulu. Nah, itu satu. Sehingga itu akan membentuk suatu karakter yang mentalitas kita akan selalu berjalan di tempat atau stagnan, tidak maju, karena kita akan tidak mau mengambil tindakan yang di luar batas atau di luar kewajaran yang semestinya. Nah, di Indonesia karena kita ini masih meneruskan budaya-budaya mitos. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau yang dari yang pertama tadi yang saya katakan, itu akan menyangkut lagi ke nomor soalan yang kedua gitu. Kenapa gitu ya? Dia akan bergantung, akan bersangkutan kepada mentalitas kita atau mentality kita, atau kalau diibaratkan sebagai sumber daya manusianya lah gitu. Sekarang begini, kalau kita merujuk kepada Malaysia dengan Indonesia, kita buat perbandingan, kenapa di Malaysia itu banyak lapangan pekerjaan atau peluang pekerjaan. Yang satu, karena di sananya banyak, bisa dibilang adalah salah satu negara industri terbesar di Asia Tenggara ya. Saya hanya berkata dalam Asia Tenggara. Bahkan di Asia pun termasuk negara Malaysia itu adalah tempat pelaburan asing atau orang-orang yang ingin mendirikan usahanya di negara Malaysia itu banyak. Benar banget. Jadi kalau misalkan syarikat-syarikat atau company atau pabrik-pabrik atau banyak orang yang menanamkan saham di negara Malaysia, tentu sudah otomatis banyak menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita bertanya lagi, kenapa di Indonesia tidak banyak ya? Sebenarnya banyak, cuman kapasitasnya itu tidak sama seperti dengan Malaysia. Banyak, tapi yang jadi masalahnya ini adalah tidak meratanya gitu. Di setiap daerah itu tidak sama. Mungkin di daerah Jawa saja yang banyak pelaburan asing atau orang mendirikan perusahaan, sehingga di daerah-daerah tempat kita sebagai contoh Aceh, Sumatera Barat,
Palembang, Riau gitu ya. Tidak semua orang banyak menanamkan modal untuk membuka syarikat atau perusahaan-perusahaan yang berdampak akan menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi begitu, kalau kita merujuk ke tahun 2020, pemerintah itu menanamkan gagasan yang bernama istilah namanya apa namanya kalau kita orang memanggil Omnibus Law. Ya. Omnibus Law itu adalah salah satu rancangan yang dibuat pemerintah itu untuk menarik investor asing. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi? Karena itu mentalitas masyarakat kita ini hanya memikirkan dampak negatifnya saja. Mereka tidak berpikir dampak positifnya. Apabila Omnibus Law itu terjadi, maka banyak investor asing akan menanamkan saham di negara kita. Jadi masyarakat kita ini hanya memikirkan dampak negatifnya saja. Masyarakat lagi ya kayaknya. Ya memang setiap tindakan itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita memikirkan dampak positifnya dulu, nanti dampak negatifnya itu bisa kita adjust atau kita rancangkan balik. Nah, seperti itu. Yang kedua, sistem andai pun banyak penanam saham dari luar negara yang datang menanamkan saham di negara kita, membuat pabrik-pabrik, company-company, syarikat-syarikat ya. Orang itu akan berpikir dua kali gitu. Orang itu akan berpikir dua kali karena apa? Kalau misalnya mereka mendirikan perusahaan di negara kita, otomatis ya secara logikanya atau secara singkatnya saya katakan, mereka akan membutuhkan tenaga kerja. Contoh, ada penanam saham datang dari Prancis, ingin mendirikan perusahaan di negara Indonesia. Orang Prancis ini tidak akan membawa orang Prancis bekerja di Indonesia. Betul banget. Orang Prancis ini akan berpikir kalau saya mendirikan perusahaan di Indonesia, tentu tenaga kerjanya pasti orang Indonesia, kan gitu. Dan yang dipikirkan penanam saham ini satu, SDM kita ini kurang mencukupi. Paham ya maksudnya? SDM kita, sumber daya manusianya itu kurang mencukupi. Jadi banyak lagi pertimbangan-pertimbangan penanam modal atau investor asing untuk mendirikan perusahaannya di negara Indonesia. Satu, SDM kita rendah, ya Mas Ian, maaf ya, SDM kita tidak mencukupi. Yang kedua, faktor geografis. Nah, faktor geografis itu saya terangkan nanti tak cukup nanti masanya. Saya rasa seperti itu. Yang perlu diperbaiki salah satunya adalah SDM kita dulu diperbaiki, sehingga apabila investor asing ini melihat SDM kita sudah semakin maju, mungkin mereka akan bertambah yakin lah akan mendirikan perusahaannya di negara kita. Yang pasti kalau mereka menanamkan atau mendirikan perusahaan di negara kita, tentu lapangan pekerjaan pun akan semakin banyak di negeri kita. Yang penting sekarang ini adalah bagaimana SDM kita itu harus maju dulu, kita tingkatkan dulu gitu. Saya rasa seperti itu Kak, dan saya pun mendukung juga gagasan-gagasan Kak Jantung Pisang, protes-protesnya. Walau bagaimanapun Kak Jantung Pisang pun masih warga negara Indonesia, ya bersuaralah, gunakan hak suara Anda, tapi tolong yang namanya pembungkusan narasi itu agak dirapikan sedikit, karena banyak banyak lagi harus saya tekankan lagi, karena tidak semua orang dari kita ya, orang paham akan maksud dari Kak Jantung Pisang, karena SDM kita masih rendah. Jadi harus lembut-lembut, harus disanjung-sanjung. Saya rasa seperti itu Kak. Jadi minta maaf ya Kak. Saya baru siap makan. Jadi dari sekarang buat netizen ataupun rakyat Indonesia ataupun rakyat Konoha istilahnya kayak gitu ya Kang ya. Jangan marah bila dibilang SDM-nya rendah. Itu memang faktanya seperti itu ya Kang ya. Kakak Jantung Pisang dan abang ini membuat seperti itu, membuat konten seperti itu karena demi kebaikan kita juga ke depannya. Malah kalian kecam ataupun kalian bilang pengkhianat lah, penjilat dan lain sebagainya. Dan termasuk juga saya bila membuat konten tentang ini dan meluruskan yang bengkok diluruskan sedikit dan menambahi bumbu-bumbu seperti abang dan kakaknya ini membuat konten seperti itu, maka sayalah ini kurang masin, ini kurang gula lah, sayalah yang akan menambahi itu karena saya ini mereaction kayak gitu ya geng ya. Jadi banyak salah pahaman ataupun tergelinciran daripada netizen daripada Konoha ataupun netizen Indonesia ataupun rakyat Konoha ataupun rakyat Indonesia kayak itu, banyak kegelinciran dan banyak kesalahan kayak gitu.
Apa dan maksud tujuannya konten ini? Apakah untuk perbaiki ataupun untuk menjelekkan, bedakan, oh ini harus mencontoh ini karena ini lebih bagus. Apa susahnya sih kalian para rakyat Indonesia mencontoh negara Malaysia kayak gitu loh. Sedangkan kenapa kita bilang seperti mencontoh negara Malaysia? Karena orang paling banyak itu mendiami, bukan di Indonesia, orang Indonesia mendiami sebuah negara itu paling banyak di Malaysia. Karena mereka udah tahu, wah Malaysia seperti ini ya, wah Malaysia maju seperti ini ya, wah Indonesia kapan? Banyak berpikiran seperti itu. Bila SDM-nya di atas rata-rata, ya maklum lah kalau di SDM di bawah rata-rata, ikinya tidak bisa menyanggupinya. Itu ada kesadaran ataupun mentality kena diubah secara total kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, silahkan komen di bawah. Bila tersilap kata, pembawaan ikinya kurang menarik, silahkan komen di bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.